warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Cahyati dengan NIM 2314070126 dengan judul proposal hubungan antara minat baca dengan capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 SDN 11 Ampang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen penguji, yaitu jelaskan semua aspek pada judul berdasarkan 7 poin latar belakang. Nah, judul penelitian saya adalah hubungan antara minat baca dengan capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 SDN 11 Ampang. Nah, aspek pertama yaitu ada minat baca. Nah, minat baca ini merupakan ketertarikan, kebiasaan, dan motivasi siswa dalam melakukan kegiatan membaca. Nah, minat baca ini juga menjadi faktor penting karena dapat membantu siswa memahami berbagai informasi dan materi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan hasil belajar yang dicapai siswa dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kemampuan membaca pemahaman. Nah, semakin baik kemampuan siswa dalam memahami bacaan, semakin baik pula capaian pembelajarannya. Nah, aspek yang ketiga adalah siswa kelas 3 SDN 11 Ampang. Saya pilih sebagai subjek penelitian. Pemilihan kelas 3 ini dilakukan karena pada fase ini siswa sedang mengembangkan kemampuan membaca yang menjadi dasar bagi pembelajaran pada jenjang berikutnya. Nah, berdasarkan 7 poin latar belakang, penelitian ini diawali dengan pentingnya minat baca dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya, minat baca siswa masih rendah, dan rendahnya minat baca dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya dukungan dari keluarga, keterbatasan fasilitas literasi, serta metode pembelajaran yang kurang menarik. Nah, kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa. Berbagai penelitian terdahulu telah menawarkan solusi untuk meningkatkan minat baca, tetapi masih terdapat celah penelitian karena kajian yang secara khusus meneliti hubungan minat baca dengan capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 3 sekolah dasar masih terbatas. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan di mana data penelitian diambil dan bagaimana cara pengambilan sampelnya. Nah, pada penelitian yang diambil di SDN 11 Ampang, populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 3 SDN 11 Ampang. Nah, pada teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau total sampling. Nah, pada teknik ini dipilih karena jumlah populasi relatif sedikit sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel peneliti. Nah, tahapannya yaitu menentukan populasi penelitian, mendata seluruh siswa kelas 3, kemudian seluruh siswa tersebut dijadikan sampel tanpa dilakukan pemilihan atau pengurangan jumlah responden. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu, apa instrumen yang digunakan untuk memperoleh data? Nah, instrumen yang digunakan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu angket minat baca yang digunakan untuk mengukur tingkat minat baca siswa. Nah, angket ini disusun berdasarkan indikator ketertarikan, kebiasaan, dan motivasi membaca dengan menggunakan skala Likert. Nah, yang kedua yaitu dokumentasi nilai atau tes bahasa Indonesia yang digunakan untuk memperoleh data capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa. Nah, khususnya pada kemampuan membaca pemahaman. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mendapatkan instrumen yang memenuhi kriteria instrumen yang baik. Nah, untuk mendapatkan kriteria instrumen yang baik yaitu instrumen disusun berdasarkan indikator yang terdapat dalam kajian teori. Setelah itu dibuat kisi-kisi instrumen dan butiran-butiran pertanyaan. Nah, selanjutnya setelah divalidasi, instrumen diuji coba kepada responden yang memiliki kriteria yang sama dengan sampel penelitian.
Nah, hasil uji coba ini kemudian dianalisis melalui uji validitas dan reliabilitas. Kemudian instrumen yang valid dan reliable akan digunakan dalam penelitian, sedangkan butiran soal yang kurang baik akan diperbaiki dan dihapus. Nah, untuk pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara mengelola data dari setiap instrumen yang digunakan. Nah, cara mengelolanya yaitu dengan menggunakan data angket minat baca diolah dengan memberikan skor pada setiap jawaban siswa sesuai dengan skala Likert. Nah, selanjutnya skor dijumlahkan dan dihitung rata-rata untuk mengetahui tingkat minat baca siswa. Nah, data pencapaian pembelajaran bahasa Indonesia ini dapat diperoleh dari nilai siswa yang kemudian dihitung nilai rata-rata, nilai tinggi, dan nilai rendah. Setelah kedua data ini diperoleh, kemudian dilakukan analisis korelasi person produk momen untuk mengetahui hubungan antara minat baca dan capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian dilakukan uji signifikasi. Nah, untuk mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Nah, untuk pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana cara menggunakan data hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah. Nah, cara menggunakan data analisis ini bisa digunakan untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah pertama dijawab melalui hasil analisis deskriptif angket minat baca sehingga diperoleh kategori minat baca siswa apakah tinggi, sedang, ataupun rendah. Nah, rumusan masalah kedua dijawab melalui hasil analisis nilai bahasa Indonesia sehingga diketahui tingkat capaian pembelajaran siswa. Nah, rumusan masalah ketiga dijawab melalui hasil uji korelasi person produk momen. Nah, jika nilai R dihitung lebih besar daripada nilai R tabel, apakah nilai signifikan lebih kecil dari 0,05? Nah, maka terdapat hubungan yang signifikan antara minat baca dengan capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika nilai R dihitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, dengan demikian hasil analisis data dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian dengan menjawab seluruh rumusan masalah yang telah diterapkan. Mungkin cukup sekian jawaban pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.